Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rini Rostina Bilistolen, Prodi Sistem Informasi Strata 1, Stikom Uyalindo Kupang. Di tutorial kali ini, kita akan mengenal dengan satu fitur baru pada Laravel, yaitu seeding dan fake pada Laravel. Seeding pada Laravel adalah sebuah fitur untuk mengisi data pada database dengan data sembarang atau disebut dengan data pasting. Karena pada saat kita melakukan pengembangan pada aplikasi atau sistem informasi, pasti kita memerlukan beberapa data sebagai contoh untuk diolah pada aplikasi. Nah, misalnya pada saat kita membuat sistem informasi akademik atau sistem informasi kepegawaian, pasti kita memerlukan beberapa data atau contoh data yang kita input asal-asalan di tabel pegawai. Untuk contoh saja, nah di Laravel sudah ada yang namanya seeding. Dengan seeding kita bisa menginput data ke database dengan cepat menggunakan fitur perintah PHP Artisan yang ada pada Laravel. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi menginput data testingnya ke database dengan cara manual, apalagi misalnya ada banyak lagi database yang perlu kita input ke database, pasti sangat tidak efektif dan akan menyita banyak waktu. Kita sudah terbayangkan bagaimana kegunaan fitur seeding yang diberikan Laravel ini. Kita juga belajar yang sudah diberikan Laravel ini, yang sudah diterapkan di Laravel. Penjelasannya kita bahas setelah membahas seeding terlebih dahulu. Di sini kita masih menggunakan project Hula Web yang sudah kita buat tutorial sebelumnya. Kita menggunakan database dan tabel pegawai yang sudah kita buat pada tutorial membuat CRUD pada Laravel. Kita buka di Visual Studio Code, kemudian kita buka di View, kemudian kita pilih terminal. Oke, kemudian di sini kita ketik, PHP Artisan make _2 seeder spasi pegawai seeder. Kemudian kita enter. Oke teman-teman, jadi sudah successful. Kemudian kita coba lihat pegawai seeder di database. Kita klik seeder. Oke teman-teman, di sini sudah ada pegawai seeder.blade.php. Kita klik. Oke. Maka dia muncul secara otomatis. Kemudian file yang sudah ada ini kita isi datanya. Nah, di depan ini sudah ada use illuminate database seeder. Di bagian atas ini sudah ada. Perhatikan di sini public function rack. Perhatikan untuk menginputkan data ke tabel pegawai, bisa kita tuliskan insert data ke tabel pegawai. Kemudian di sini kita ketik insert data ke tabel pegawai. Kemudian enter. Di sini db.2 kali tabel pegawai
insert. Enter. Di sini pegawai underscore nama. Kemudian enter. Pegawai nama Joni. Koma di belakang. Kemudian enter. Di sini pegawai jabatan. Pegawai underscore jabatan. Pegawai jabatan web designer. Web kemudian koma di belakang, enter. Pegawai underscore umur. (25) koma di belakang, kemudian enter. Pegawai underscore alamat. Jalan Penglat. Kemudian kita save. Oke, di bagian DB ini harus kita tambahkan use illuminate support Pages. Atau metode run, kita perintahkan untuk menginput data testing pegawai dengan nama Joni, pegawai jabatan web designer, pegawai umur 25, pegawai alamat Jalan Penglate. Kemudian di sini kita enter, kita tambahkan ID kecamatan, maaf di sini kita oke.
huruf kecil, ID kecamatan, ID kecamatan, enter. Kemudian di sini pegawai, JK atau jenis kelamin, laki-laki, kemudian kita jalankan dengan perintah PHP artisan db .2 sheet sama dengan kelas sama dengan pegawai sidar. Kemudian kita enter. Maaf, di sini ada kesalahan. Maaf, ini ada kesalahan. Di sini harusnya ada spasi. Kemudian kita enter. Oke teman-teman, tadi ada salah pengetikan, makanya ada error. Dan PHP artisan basic pegawai sidar sudah successful. Kemudian kita coba untuk menjalankan, kita buka di browser, kita klik di Google Web. Dan sudah ada data yang tadi kita telah buat. Ada 2 data. Selanjutnya, Vaker pada Laravel. Vaker adalah library PHP yang dibuat oleh Francolis. Vaker merupakan library yang berguna untuk membuat data palsu. Vaker mampu mengenerate ratusan bahkan ribuan data testing secara acak. Vaker berguna untuk membuat contoh data-data, misalnya kita membutuhkan 20 data pegawai sebagai data testing di aplikasi yang sedang kita bangun. Maka kita bisa menggunakan Vaker. Vaker akan mengenerate secara otomatis nama pegawai yang digenerate oleh Vaker pun bukan nama asal-asalan. Datanya persis seperti data asli. Sekarang kita akan membuat data pegawai dengan menggunakan Vaker. Buka file sidar, pegawai sidar, matikan. Kemudian kita ketikkan skripnya untuk menginsert data ke tabel pegawai menggunakan Vaker. Di sini kita tambahkan terus insert
insert data, ke tabel, pegawai menggunakan marker. Enter. Kemudian di sini kita ketik db titik 2 tabel pegawai insert. Kemudian enter di sini pegawai maaf, di sini kita ketik nama saja karena di tabel tadi kita menggunakan nama bukan pegawai nama. Nama variabel variabel name, koma di belakang, kemudian enter, jabatan, variabel backyard, job title, enter, alamat, variabel vector, number, between 25 sampai 40, koma, kemudian enter, sini ada salah, sini umur, kemudian di sini alamat, variabel vector, address, koma. Kemudian di sini jangan lupa variabel vector titik 2 kali create ID, kemudian titik koma di belakang, enter, for
variabel I sama dengan 1 variabel I sama dengan kemudian di sini kita tambahkan use var slash story as var titik koma di belakang koma enter. Kemudian kita save. Kemudian kita simpan perintahnya ke dalam variabel vector di dalam parameter create. Bisa kita isi kode negara sesuai keinginan. Di sini yang kira ini menggunakan ID underscore ID sehingga nanti datanya yang data-datanya yang diberikan oleh hacker ini adalah kita jalankan, kita ketik php artisan db.2 zip kelas sama dengan pegawai tidak. Kemudian kita enter. Oke, sudah successful. Kita buka di browser, kita pilih di pegawai. Oke, di sini sudah ada 50 data baru yang tering. Hanya saja selama ini belum ada, nanti kita edit secara manual. Seperti yang terlihat di tabel pegawai, kita telah memiliki banyak data pegawai sekarang yang walaupun saya tidak tahu jabatan pegawai yang dibuat oleh Faker. Yang penting kita telah tahu cara Faker dan kegunaan Faker di Laravel. Selanjutnya, kita akan membuat pagination pada Laravel atau penomoran alamat.
Pagination berguna untuk membuat penomoran alamat, misalnya kita memiliki banyak data. Saat data tersebut tampil pada website atau aplikasi yang kita buat, pasti akan terlalu panjang ke bawah. Disinilah kita memerlukan pagination atau penomoran alamat. Jadi kita bisa mengatur jumlah data yang ingin ditampilkan dan selebihnya akan dipisah menjadi beberapa halaman. Kemudian kita buka Visual Studio Code. Lalu kita ketik PHP Artisan Server. Kemudian kita enter. Oke, sudah successful. Data pegawai, tambahkan script di pegawai controller. Kemudian kita hapus get, kita ketik bagian itu 10 titik koma. Kemudian kita buka di view, di index ini.let.php, kita tambah script di bawah body, kita enter, kita ketik style tipe sama dengan teks. Kemudian enter. Di sini pagination, kemudian enter. Di sini kemudian enter. Di sini kita ketik float titik 2 left titik koma di belakang, enter. This style tipe titik 2 titik koma di belakang, enter. Margin titik 2 spx titik koma di belakang, enter. Style
Kemudian di akhir tabel ini kita tambah sama dengan BR halaman pegawai variabel pegawai duren peg kemudian enter jumlah data variabel pegawai total kita tambah BR sini BR kemudian enter data per halaman titik 2 variabel pegawai variabel pegawai list lalu kita save coba kita jalankan Oke, baik teman-teman, sudah muncul seperti ini. Di sini tidak ada error. Selanjutnya, kita akan membuat pencarian data pada Laravel.
Jika teman-teman ingin tutorial Laravel pada sinteks sebelumnya, di sini kita telah mempunyai kelas pegawai dan beberapa data tentang pegawai yang sudah kita buat dengan seeding dan Vector. Untuk melanjutkan pembahasan Laravel pada tutorial ini, kita akan membuat metode pencarian data pada Laravel. Membuat pencarian yang akan kita buat adalah form pencarian pada data pegawai yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Membuat pencarian data pada Laravel. Oke, langsung saja untuk membuat database-nya menggunakan Laravel, dan kita membutuhkan 2 buah root dan 2 buah metode. Buat root untuk menampilkan data pegawai secara default, pencarian data buat sebuah root untuk mengarahkan ke metode untuk menangani proses pencarian. Oke teman-teman, kita buka Visual Studio Code. Kita buka di web PHP. Di sini sudah ada pegawai indeks. Root pegawai indeks ini untuk menampilkan data pegawai untuk keseluruhan. Kita akan membuatkan root baru. Kita enter. Di sini kita tambahkan root dua kali get buka kurung titik 2 di atas garing pegawai garing cari koma app http controller class pegawai controller add cari. Titik koma di belakang. Oke teman-teman, di sini sudah ada pegawai garing cari. Di sini pegawai garing cari ini untuk menampilkan data yang akan kita cari. Untuk pencarian keseluruhannya, perhatikan root di layar. Kita akan menampilkan sebuah data pegawai. Kita juga akan membuat form pencarian pada metode index dan pada root. Kita akan menggunakan metode cari untuk menangani pencarian yang dikirim dari form pencarian dan dikirim ke metode index.
Di sini kita buka di pegawai controller karena di sini sudah ada pegawai controller. Oke teman-teman, di sini kemudian kita lihat di function index sudah ada. Ini 10 data ini untuk menampilkan 10 data, kita akan membuat lagi sebuah fungsi baru, yaitu kita ketik public function cari buka kurung request maaf di sini harus pakai R besar spasi variabel request kemudian di sini kita ketik menangkap data pencarian enter variabel cari spasi sama dengan spasi variabel request cari. Jadi dari form akan ditangkap dan dimasukkan dalam variabel request. Kemudian variabel request ini akan diuraikan cari. Cari ini berdasarkan name. Di sini kita tambahkan mengambil data dari tabel pegawai sesuai dengan pencarian data. Pegawai sesuai dengan pencarian data. Oke, enter. Variabel pegawai sama dengan spasi db titik 2 kali tabel buka kurung pegawai where pegawai underscore nama koma
like, koma, persen, koma, variabel cari, maaf di sini bukan koma tapi titik. Kemudian di sini titik, persen. Pagination atau paginet, buka kurung, titik koma di belakang. Oke teman-teman. Kemudian di bawah dia akan return-nya ini sama dengan bagian ini, mengirim data. Oke, di sini enter public, maaf return view, buka kurung index, koma, pegawai spasi sama dengan variabel pegawai titik koma di belakang. Where pegawai ini sama dengan persen-persen cari, mencari data secara bebas. Misalkan kita mau mencari Stikom saja juga bisa, atau Uyelindo juga bisa, atau Stikom Uyelindo Kupang juga bisa. Paginet, dia akan menampilkan data, kemudian view index, dia akan mengirimkan hasil pencarian ini yang sudah disimpan di dalam variabel pegawai. Sepertinya yang sudah kita tetapkan ada 2 buah root dan 2 buah metode yang kita gunakan, yaitu untuk menampilkan data pegawai yang belum diproses pencarian. Metode cari yang akan menampilkan datanya kembali, jadi metode index untuk menampilkan data keseluruhan. Metode cari berfungsi untuk mencari data dan mengirim kembali ke view. Karena pada metode index kita menampilkan view index, teman-teman di sini sudah ada index.blade.php. Oke, di sini sudah ada. Kemudian di sini kita enter, kita tambahkan p cari
pegawai enter form action from action pegawai. Di sini kita pakai jaring pegawai. Jaring cari. Metode get enter input name, cari tipe teks, di sini kita pakai sama dengan folder sama dengan masukkan nama pegawai, titik 3 kali request requery value, sini kita tambahkan all, cari enter di sini kita tambah input tipe submit cari
Kemudian kita save file. Di sini kita ketik php artisan crp, kemudian enter. Oke teman-teman, sudah sukses. Kita buka di Chrome di sini. Oke teman-teman, coba kita akses, ketik localhost titik 28000/pegawai. Oke, di sini kita coba cari saja. Oke, akan muncul seperti ini. Kemudian kita coba cari lagi. Oke teman-teman.